Akhir Maret lalu muncul spanduk ajakan golput pada pemilu 2024. Spanduk ajakan golput berwarna hitam dengan tulisan putih ini terbentang di jembatan penyeberangan umum kawasan Kayu Tangan Heritage, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang. Bertuliskan 2024 golput, pilihan realistis atas matinya keadilan di Plus 62 ini diduga wujud kekecewaan masyarakat terkait penanganan hukum kasus tragedi Kanjuruhan. KPU Kota Malang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena merupakan bentuk penyampaian pendapat. Namun, KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu tetap optimis. Sementara itu, KPU Kota Malang telah menerima 16 parpol yang dinyatakan lengkap untuk berkas bakal calon legislatif. Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sejak dibuka pada 1 Mei hingga 14 Mei 2023, total ada 16 partai politik yang telah mengajukan bacalek. 16 partai politik tersebut telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU. Sedangkan satu partai politik dikembalikan oleh KPU karena berkas kurang lengkap dan ada satu partai tidak mengajukan bakal caleg. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga di sini masih ada Mas Denny dari KPU Kota Malang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di KPU Kota Malang sudah melaksanakan sosialisasi dan nantinya akan ada kirap begitu ya terkait dengan sosialisasi pemilu untuk di tahun 2024 nanti. Kalau dari KPU Kota Malang sendiri, kendala untuk KPU Kota Malang saat ini apa saja mulai dari awal tahapan-tahapan pemilu hingga sosialisasinya, kendala-kendalanya apa saja, Mas Denny? Ya, kalau kendala ya di Kota Malang sejak dulu relatif sedikit kalau untuk kendala. Cuman memang Kota Malang ini adalah kota besar, sehingga yang menjadi persoalan di kita itu sebenarnya adalah terkait dengan mobilitas penduduknya. Jadi kita di pemutakhiran data pemilih itu juga kemarin ada beberapa masalah, misalnya ya ketika kita datang ke rumah penduduk misalnya orangnya nggak ada, atau orangnya itu sebenarnya domisilinya di Jakarta cuman KTP-nya di Malang. Itu banyak, apalagi di perumahan-perumahan ya yang orang-orangnya bekerja. Itu salah satu kendala kita, dan pada saat nanti di coblosan itu juga salah satu kendala kita dalam partisipasi masyarakat, karena dari luar pun akhirnya banyak yang nyoblos di Malang, sehingga pindah pilihnya itu relatif tinggi kalau di Malang, seperti itu, karena mobilitas penduduknya memang tinggi, baik dari luar kota Malang, dari luar kota masuk ke kota, maupun dari dalam kota keluar kotanya, seperti itu. Berarti salah satu kendalanya ada di tingkat partisipasi masyarakat juga ya kalau dari Kota Malang ini? Lebih ke pindah memilihnya. Kalau partisipasi masyarakat kita masih standar ya, sekitar 65% sampai 70%. Cuman memang mobilitasnya aja yang tinggi. Jadi misalnya gini, kita warga Kota Malang nih, karena di sini rata-rata pekerja misalnya bekerja di luar, sehingga nggak bisa nyoblos di Malang, dia memilihnya nyoblosnya di luar. Atau ada teman-teman misalnya kayak mahasiswa dari Jakarta nih, dari mana misalnya, karena dia pas pemilu itu ada di Kota Malang, maka dia mencoblosnya di Kota Malang. Ini yang akhirnya karena mobilitasnya tinggi, jenis pemilih yang pindah pilih ini jadi tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Baik, berarti partisipasi masyarakat tadi ya terkait dengan pindah memilih. Tapi di sini juga ada salah satu isu begitu terkait dengan partisipasi masyarakat, karena kita sama-sama mengetahui juga ya saudara, beberapa waktu lalu juga ada ajakan muncul terkait dengan golput di Kota Malang ini, terkait juga dampak dari isu-isu dan juga kasus tragedi Kanjuruhan. Nah, kalau terkait dengan isu-isu tersebut, menurut tanggapan dari Mas Denny terkait isu tersebut bagaimana? Ya, kalau untuk memilih dan tidak memilih kan memang hak ya. Jadi setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi terkait dengan ajakan atau selebaran golput dan lain-lain, ini kita tetap merespon bahwa itu adalah ekspresi dari teman-teman kita, sehingga nanti KPU lebih mengedepankan sosialisasinya terhadap pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 itu. Jadi kita fokusnya lebih ke sosialisasinya, bukan kemudian kita mengkanter atau menyalahkan atau apa enggak. Kita lebih fokus ke kerja kita untuk mensosialisasi tetap
mengajak secara persuasif kepada masyarakat Kota Malang untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari tersebut. Berarti tetap ya kita gencarkan sosialisasinya untuk warga Kota Malang ini agar tidak golput seperti itu ya Mas Denny. Kalau karakteristik warga-warga Kota Malang ini bagaimana sih Mas Denny agar mereka ini juga tergerak begitu ya untuk ikut pesta demokrasi untuk tetap memilih di tahun 2024 nanti? Ya, Kota Malang ini kan relatif dari sisi pendidikan ya, ini sudah tinggi lah standarnya sehingga mereka termasuk pemilih yang cerdas. Nah, dalam proses pesta demokrasi, ketika misalnya memilih calon-calon yang ada, itu masyarakat Kota Malang bisa lebih selektif. Artinya mereka lebih mengedepankan rasionalitas mereka. Jadi karena mereka sudah terdidik, mereka secara pengetahuan juga sudah bagus, akses teknologi juga sudah bagus, sehingga mereka lebih memiliki referensi terkait siapa nanti yang akan dia coblos pada saat tanggal 14 Februari itu. Berarti masih optimis ya untuk menekan angka golput di Kota Malang ini? Ya. Betul. Berarti hak warga negara ini kan juga boleh ya memilih ataupun tidak memilih karena itu hak warga negara. Nah, nanti setelah ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana untuk menekan angka golput karena di Kota Malang ini banyak sekali isu-isu terkait dengan golput dan sebagainya. Nah, kita akan berdiskusi lagi usai jeda, tetap di Sapa Malang.